Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rifki Farhan dengan NIM 18.885/2016 akan mempresentasikan video diseminasi hasil sidang skripsi saya, yaitu dengan judul Respon Australia terhadap larangan ekspor limbah sampah kepada Tiongkok. Adapun latar belakang dari penelitian ini, yaitu limbah menjadi ancaman bagi suatu negara. Dan Australia adalah negara yang mengelola sampahnya dengan mengekspor. Dan selama ini Tiongkok adalah target ekspor limbah banyak negara, bahkan mendapatkan julukan Tiongkok itu adalah bank sampah dunia. Kendati demikian, Tiongkok mengeluarkan serangkaian kebijakan larangan impor sampah. Nah, hal itu memberikan efek kejut kepada Australia, yang dimana Australia merespon dengan mengeluarkan kebijakan untuk menjawab dari threat tersebut. Adapun dari latar belakang tersebut dapat ditarik kesimpulan untuk rumusan masalah, yaitu Tiongkok yang selama ini menjadi bank sampah dunia mengeluarkan kebijakan pada tahun 2018 atas nama National Sort Policy yang memberikan dampak pada arus impor sampah kepada Australia yang selama ini menjadi mitra ekspor impor sampah dengan Tiongkok. Nah, hal ini menjadi pemicu bagi Australia untuk mengelola limbah yang lebih komprehensif dan tidak bergantung pada ekspor limbah sampah. Adapun pertanyaan penelitian dari penelitian ini yaitu bagaimana Australia menanggulangi larangan ekspor limbah kepada Tiongkok. Untuk tujuan penelitian ini yaitu untuk mendeskripsikan bagaimana Australia memitigasi merespon masalah limbah di negaranya setelah Tiongkok mengeluarkan kebijakan larangan impor limbah kepada Tiongkok. Nah, untuk manfaat penelitian itu sendiri terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu secara praktis, penelitian ini akan menambah kepustakaan dalam kajian ilmu hubungan internasional, khususnya yang berkaitan dengan mitigasi limbah dan larangan ekspor limbah. Dan manfaat yang kedua yaitu manfaat secara teoritis. Penelitian ini diharapkan menjadi pengetahuan bagi perkembangan ilmu hubungan internasional dan menambah pengetahuan terhadap isu-isu lingkungan serta ekonomi sirkular. Untuk studi pustaka yang penulis memakai 5 sumber utama, yaitu yang pertama ada Reconceptualizing Waste, Australia's National Waste Policy oleh Antonia Flower, dan yang kedua ada Political Economy of Australia's Waste Crisis from Neoliberalism to the Circular Economy Agenda by Winston Junyuan Lee. Dan yang ketiga ada pengaruh kebijakan nasional Sort Policy China terhadap ekspor limbah padat Inggris tahun 2018-2019 oleh Amalia Rantika. Yang keempat ada analisis ekspor impor sampah padat antara China dan Amerika Serikat, Operation Green Fence tahun 2013 dan Operation National Sword tahun 2018 oleh Melissa Setiani. Dan yang terakhir ada Full Circle, Challenge and Prospect for Plastic Waste Management in Australia to Achieve Circular Economy oleh Hermana Kosei. Nah, untuk kerangka konseptual yang peneliti pakai yaitu ada Rational Choice Theory, dan terdapat 4 indikator Rational Choice Theory menurut Charles Kegley dan Shannon L. Blanton, yang dimana ada Problem Recognition and Definition, dan yang kedua ada Goal Selection, yang ketiga Identification of Alternative, dan yang keempat ada Choice atau pemilihan itu sendiri. Untuk metodologi penelitian, peneliti menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian descriptive analysis dan batasan penelitian 2018 hingga 2022, dan level analisis tentunya tingkat negara, dan unit analisis kebijakan Australia, unit eksplanasi larangan impor limbah Tiongkok, teknik pengumpulan data studi pustaka dan data sekunder, dan teknik analisis data menurut Miles dan Huberman terdapat menjadi 3 tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan dan verifikasi. Dan untuk sistematika penulisannya yaitu ada bab pertama tadi yang sudah ditunjukkan, yaitu ada pendalaman, dan bab selanjutnya yang akan langsung saja kita melanjut ke bab selanjutnya, yaitu di bab 2 ini dengan judul Dinamika Hubungan Australia dan Tiongkok terhadap Perdagangan Sampah. Peneliti akan menjelaskan dinamika hubungan Australia dengan Tiongkok terhadap perdagangan sampah secara kontemporer, dan peneliti akan membahas ini secara mungkin tidak langsung membahas mengenai sampah secara spesifik, melainkan secara bertahap bagaimana gambaran umum terlebih dahulu Australia dengan Tiongkok dari masa ke masanya. Dan pada
poin pertama yaitu 2.1 garis besar dinamika hubungan Australia dengan Tiongkok. Nah, untuk memudahkan pembahasan, penulis akan membaginya secara 3 periodik yang merujuk pada temuan penulis-penulis yang hebat seperti Anne Kent, Yuang, dan Pak David Fitzsimmons, yang masing-masing secara terpisah. Nah, pembahasan hubungan Australia dan Tiongkok secara umum dapat dibagi sebagai 3 masa ataupun 3 periode yang dimulai dari pasca Perang Dunia Kedua. Dengan membagi ke dalam 3 periode, yaitu yang pertama periode ataupun masa pra-pengakuan kemerdekaan pada tahun 1949 sampai 1972, dan masa pengakuan dan pembangunan hubungan diplomatik dari tahun 1972 sampai 1989, dan masa dinamis dan masa ambigu. Nah, dari masa-masa tersebut terdapat poin-poin penting yang dapat di-highlight, yaitu pada masa pengakuan kemerdekaan ataupun masa pertama 1949 hingga 1972 terdapat ketegangan terhadap hubungan Australia dengan Tiongkok, yang dimana Australia sangat concern terhadap blok Barat yang dipimpin oleh Amerika pada masa itu, yang menyebabkan hubungannya secara diplomatik itu tidak terlalu baik dengan Tiongkok. Namun, pada periode selanjutnya, pada periode pembangunan hubungan diplomatik 1972 hingga 1989, hal itu mulai membaik. Sebagai contohnya, pada tahun 1984, Australia mengeluarkan kebijakan China Action Plan dan hingga mengajukan ide compartmentalization strategy, yang ini memisahkan kepentingan ekonomi Australia dan kepentingan politik dan dalam hubungan diplomatiknya dengan Tiongkok. Hal itu berlanjut hingga pada periode terakhir, yaitu masa yang dinamis dan ambigu dari tahun 1989 hingga saat ini, yang dimana kita dapat lihat masa sekarang cukup pragmatis, yang dimana terlebihnya 1 dekade kebelakangan, yang dimana Tiongkok cukup asertif di dalam daerah Pasifik dan Asia Tenggara, yang dimana Australia tidak begitu baik dalam meresponnya. Namun, kendati demikian, Australia tetap menjaga hubungannya secara ekonomi dengan Tiongkok, bahkan mendirikan free trade agreement dengan Tiongkok pada masa ini. Nah, selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu hubungan Australia dan Tiongkok pada sektor ekonomi. Masih dengan periode-periode yang sama dan sedikit mirip pembahasannya, namun ada hal penting yang harus di-highlight di sini. Pada masa-masa yang pertama, masa-masa awal dari tahun 1960 sehingga 1961, ekspor impor Australia dan Tiongkok itu mulai naik hingga 79,7 juta AUD, yang sebelumnya pada tahun 1947 dan 48 itu hanya sebesar 5,5 juta AUD, dan hal itu tentunya perbedaan angka tersebut speak for itself. Walaupun demikian, terdapat beberapa ketegangan pada tahun 1963 dan 1964, dan kebijakan yang cukup kontroversi secara domestik bagi Australia, yaitu Australia melakukan ekspor-impor kepada Tiongkok pada tahun tersebut, dan hal tersebut dicap seperti memberi makan kepada musuh yang pada saat Perang Vietnam berlangsung. Namun, Perdana Menteri Menzies pada saat itu tetap melanjutkan perdagangannya, karena menurutnya kebijakan Australia terhadap Tiongkok secara politik dapat dipisahkan dengan kebijakan Australia di segi ekonomi. Dan hal tersebut mendapatkan respon positif, yang dapat dilihat pada 1970 hingga 71, yang dimana ekspor Australia tercatat mencapai 128,8 juta AUD. Dan hal tersebut berlanjut hingga pada masa sekarang, dan masih juga menggunakan skema yang sama, yaitu compartmentalization. Speaking of compartmentalization, yaitu memisahkan antara hubungan ekonomi dan politik. Nah, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu hubungan Australia dan Tiongkok pada masa perdagangan sampah. Nah, di sini peneliti tidak dapat menemukan korelasi antara ketegangan Tiongkok dan Australia dan dengan perdagangan ekspor impor sampah yang terjadi oleh Australia dan Tiongkok. Bahkan, jika kita merujuk pada laporan Australia National Waste Report 2016 oleh Blue Environment, nilai produksi limbah di Australia pada 2014-2015 itu mencapai 64 juta ton. Nilai tersebut menunjukkan tren kenaikan produksi limbah Australia, yang dimana pada tahun 2006 hingga 2007 mencapai 57 juta ton. Dan ya, seperti yang saya bilang tadi, walaupun menghadapi siklus yang naik turun,
Namun beberapa dekade terakhir ya kehadiran sejumlah konflik ekonomi perdagangan antara Australia dan Tiongkok maupun konflik keamanan itu tidak mempengaruhi ekspor impor limbah Tiongkok dengan Australia. Nah, pada bab 3 ini kita akan membahas tentang perkembangan dan kebijakan sampah lingkungan Tiongkok. Yang kita akan bahas di 3.1 yaitu perkembangannya yang sebelum tahun 2013. Nah, sebelum tahun 2013 kita dapat nge-trace cukup jauh sampai 1970-an. Tepatnya ketika Tiongkok di bawah pimpinan Mao Zedong membuka hubungan diplomatik dan perdagangan ke berbagai negara barat, terutama setelah Presiden Richard Nixon mengunjungi Tiongkok pada tahun 1971. Nah, tingkat perdagangan sampah masih tetap tinggi karena sejak industrialisasi masif pada tahun 80-an dan 90-an, Beijing menjadi kota dan China menjadi negara importir sampah terbesar di dunia dari 40% total sampah perdagangan di seluruh dunia menurut UN Comtrade. Kendati ada sumber lain yang mengatakan bahwa 22% sampah kategori non-hazardous yang diimpor oleh Tiongkok secara global. Nah, masalah utama yang dihadapi Tiongkok selama periode ini mengacu pada maraknya penyelundupan limbah-limbah industri ilegal dan tidak dapat didaur ulang dengan baik. Maka dari itu, kita akan membahas di pembahasan selanjutnya, yaitu penerapan OGF. Dan ini adalah kebijakan iterasi lanjutan dari Artikel 13 yang di tahun 2013 dan disempurnakan lagi di OGF, yang dimana OGF itu menggarisbawahi operasi mereka dengan meningkatkan pengetatan inspeksi kapal lintas batas pengangkut limbah yang hendak memasuki Tiongkok. Dan yang kedua dari OGF mengacu pada pencabutan izin daur ulang sejumlah badan usaha. Hal demikian diambil agar mengurangi resiko limbah yang tidak terurai dan terbuang dengan benar yang dapat mencemari lingkungan, dan memastikannya arus impor limbah padat mengalir pada badan yang berizin dan mematikan penyelundupan limbah padat ilegal di sejumlah pasar tertutup. Namun, cakupan operasi OGF terakhir mengacu kepada pembaharuan batasan kontaminasi limbah sekitar 1,5%. Dan OGF ini memicu penurunan harga limbah dan impor limbah yang berkualitas. Dan hal tersebut dilanjutkan pada National Soil Policy tahun 2017 di pembahasan kita yang selanjutnya. Nah, untuk NSP ini hadir di Tiongkok karena Presiden Xi Jinping telah berulang kali menegaskan bahwa Tiongkok memiliki impian pada Kongres Partai Komunis bahwa mereka menyatakan bahwa cita-cita mereka yaitu pada tahun 2030 dan 2050 sebagai negara sosialis terdepan, termasuk dalam hal lingkungan juga ya. Dan yang kedua, kebijakan NSP ini, National Soil Policy, ditargetkan kepada spesifik pada limbah impor. Hal ini karena selain dari limbah impor yang tinggi, Tiongkok menghadapi sejumlah persoalan kebijakan yang ditargetkan secara spesifik pada limbah impor. Tingginya limbah padat yang diproduksi secara domestik menjadi salah satu alasan kenapa Tiongkok hendak menutup impor limbah agar industri daur ulang memilih limbah domestik sebagai bahan baku ketimbang limbah impor. Upaya penutupan limbah impor juga ditenggarai akibat maraknya kecacatan kelola limbah padat yang didaur ulang menyebabkan kontaminasi pencemaran lingkungan. Nah, terdapat 24 tipe limbah padat yang dilarang untuk diimpor kepada Tiongkok dan kembali dibagi dalam 4 kategori, yaitu waste plastic, unsorted scrap papers, dan discarded textile materials, dan vanadium slags. Nah, untuk selanjutnya pada bab 4 yaitu analisis respon Australia terhadap pelarangan impor limbah Tiongkok melalui National Soil Policy tahun 2017. Ada subbab yaitu tahapan analisis respon Australia terhadap larangan impor Tiongkok melalui tahun 2017. Tentunya peneliti akan menggunakan dan mengutilisasikan kerangka konsep dari rational choice theory itu yang dikemukakan oleh Charles Keighley dan Shannon L. Blanton untuk mengetahui respon rasional yang diambil Australia menanggapi pemberlakuan National Soil Policy ini. Penulis akan menganalisisnya melalui 4 tahapan, yaitu tahapan problem identification and recognition, dan tahapan goal selection, tahapan identification of alternative, dan yang terakhir eksekusinya yaitu choice. Dan pada tahapan pertama kita memiliki tahapan identification atau identifikasi.
Nah, pada tahapan identifikasi ini, kebijakan National Short Policy oleh Tiongkok tahun 2017 ini turut menghadirkan masalah baru bagi Australia, yakni kekhawatiran akan krisis domestik akibat menumpuknya limbah sampah domestik. Hal demikian, Australia termasuk negara yang cukup bergantung pada ekspor limbah kepada Tiongkok guna mengurangi limbah domestik. Hal tersebut sudah diidentifikasi oleh mereka dan akan diprediksi akan menjadi masalah. Tahapan selanjutnya itu tahapan penetapan tujuan ataupun goal selection. Di dalam tahapan ini, Australia dalam menghadapi berbagai masalah yang muncul akhir-akhir ini mengenai penumpukan limbah organik, Australia menetapkan sejumlah tujuan-tujuan yang melandasi kebijakan mereka yang akan mendatang. Salah satunya yang terbaru, Australia mengelola kembali limbah domestik guna memperoleh sumber daya yang memungkinkan untuk diperoleh sekaligus mengurangi limbah itu sendiri. Hal tersebut ditegaskan kembali oleh pemerintah Australia melalui penerbitan garis besar kebijakan lingkungan terbaru dengan nama National Waste Policy Action Plan 2018, Less Waste, More Resource. Dan dalam dokumen tersebut, pemerintah Australia menjadikan Less Waste, More Resource sebagai tujuan utama Australia dalam mengelola limbah dan perlindungan lingkungan mereka. Nah, selanjutnya ada tahapan identifikasi masalah atau identifikasi kebijakan alternatif, yaitu identification of alternative. Nah, pada subbab ini, peneliti menemukan bahwa Australia telah menyusun serangkaian kebijakan dalam menghadapi krisis industri limbah akibat ditutupnya akses impor Tiongkok melalui National Short Policy tahun 2017. Kebijakan alternatif yang pertama, Australia meningkatkan kapabilitas industri daur ulang domestik dan meminimalisir penggunaan produk dengan limbah yang sulit terurai dan merujuk pada National Waste Policy tahun 2018, Australia telah menetapkan 4 prinsip utama yang menjadi pokok kebijakan Australia, yaitu avoid waste, improve resource recovery rate, increase use of recycled material, and build demand and market for recycled product, dan better manage material flow to benefit human health and environment to end the economy. Dan secara keseluruhan, prinsip ini menjadi landasan yang berbentuk secara serangkaian kebijakan yang nantinya akan mengacu pada upaya meminimalisir penghasilan limbah dan meningkatkan kapabilitas industri daur ulang, seperti mengalihkan pembungkusan produk pada berbahan dasar plastik ke bahan lainnya yang lebih eco-friendly, dan mengamanatkan peluang-peluang resource recovery dari limbah kepada industri daur ulang melalui pemberdayaan mereka. Tahapan selanjutnya yaitu tahapan choice ataupun pengambilan tindakannya itu sendiri. Adapun serangkaian kebijakan terkait industri daur ulang ini tidak hanya pada terbatas pemberdayaan, melainkan juga mendorong transformasi industri agar limbah yang didaur ulang lebih efektif dan meningkatkan resource recovery rate. Selain meningkatkan kapabilitas daur ulang limbah di tingkat domestik, Australia juga mengambil kebijakan lainnya dalam mengatasi melonjaknya limbah akibat tertutup akses ekspor ke Tiongkok sejak pemberlakuan National Short Policy, yaitu mengalihkan ekspor limbah ke negara lainnya, terutama negara Asia Tenggara. Nah, ternyata masih melakukan ekspor limbah ke negara lainnya seperti Indonesia, Filipina, dan Malaysia. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu analisis rasionalitas di balik respon Australia terhadap larangan impor limbah Tiongkok melalui National Short Policy. Terdapat pola sejarah panjang yang di mana negara-negara kaya mengirimkan limbahnya ke negara-negara miskin untuk didaur ulang. Contohnya Amerika Serikat yang secara rutin pernah mengirimkan aki mobil, beton yang mengandung merkuri, dan bahan beracun lainnya ke negara-negara Asia Tenggara yang peraturannya tidak ketat dan kinda sketchy. Dan Australia juga termasuk ke dalamnya. Hal ini dapat dianggap sebagai tindakan yang rasional jika kita melihat hanya jangka pendek saja. Karena kendati demikian, negara-negara di Asia Tenggara tidak memiliki kapabilitas yang sama dengan Tiongkok dalam mengelola limbah-limbah tersebut. Adapun serangkaian kebijakan yang terkait industri daur ulang ini, Australia juga mengambil tindakan untuk memfokuskan kepada kapabilitas mereka dalam daur ulang dalam negeri mereka ya.
karena mereka memiliki tujuan untuk meningkatkan resource recovery rate hingga 80% dan Australia menargetkan meningkatkan kapasitas industri ataupun increasing industry capacity. Australia menegaskan bahwa mereka akan mengidentifikasi intensif finansial maupun di luar finansial bagi industri kunci-kunci dan yang penopang-penopang pengelolaan limbah. Transformasi ini tidak hanya mendorong sektor industri, namun Australia juga kerap mengubah gaya hidup masyarakat dan seluruh lapisan itu terlibat aktif. Oke, pada bab 5 kesimpulan ini masih mengacu kepada bab 4 yang sebelumnya, masih dalam satu jawaban yang mirip-mirip sama juga. Kesimpulannya yaitu berdasarkan respon dan serangkaian tindakan yang diambil oleh Australia, penulis menggunakan konsep rational choice theory dan mengambil kesimpulan bahwa dalam eskalasi masalah krisis ekspor limbah yang dihadapi oleh Australia dapat dikategorikan sebagai serangkaian respon yang rasional. Hal ini dapat dilihat dari proses yang dari awal Australia lakukan, yaitu melakukan identifikasi masalah, yang dimana Australia menganggap kebijakan nasional soil policy ataupun NSPA yang akan mempengaruhi Australia secara signifikan pada sektor limbah, kemudian dilanjuti oleh penetapan tujuan ataupun goal selection. Australia menetapkan tujuan-tujuannya melalui National Waste Policy Action Plan 2018, dan pada akhirnya Australia mengidentifikasi masalah dan memilih kebijakannya dan respon-responnya dengan rasional, yang dimana mereka melihat bahwa ada alternatif lain dan dengan mengirimkan limbah ke negara lain. Namun hal itu hanya menjadi solusi jangka pendek dan tidak sustainable dalam skenario jangka panjang. Maka dari itu, Australia memutuskan untuk mereformasi industri dan sistem pengelolaan limbah dan daur ulang mereka yang menggaungkannya ke seluruh lapisan masyarakat agar lebih sadar pengelolaan limbah yang lebih komprehensif dan itu lebih rasional. Oke, untuk sarannya dalam penelitian-penelitian ini dan penelitian selanjutnya mungkin alangkah lebih menariknya jika pembahasan topik-topik ini jika menggunakan data-data primer yang mungkin tidak dapat diakses dan tidak tersedia pada online jika kita hanya menggunakan data-data sekunder, dan juga akan lebih menarik jika penelitian yang serupa dikaji menggunakan studi komparatif ketimbang deskriptif, karena akan lebih menarik jika kita akan mengcompare kedua negara ataupun lebih dalam mengatasi merespon dari kebijakan nasional soil policy yang dikeluarkan oleh Tiongkok. Oke, dengan demikian maka presentasi dari video diseminasi ini akan saya sudahkan. Lebih kurangnya mohon maaf. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.